Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-muhidi min nisyan minurihi fi kulli lamhatin wa nafasin ada dharma wasi'ahu ilmullah. Kira Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bi daraini. Babut tayammum. Bab menjelaskan tentang tayammum. Sekarang kita masuk bab tayammum. Tayammum itu pengganti wudu dan pengganti mandi besar. Jika tidak ada air atau sakit keras tidak boleh nyentuh air, maka gantinya wudu, ganti mandi besar, yaitu tayammum. Samir. Yatayammamu bertayammum. Yatayammamu bertayammum. Al-muhdithu orang yang hadas. Orang yang hadas, baik hadas besar, hadas kecil, yang batal wudu atau yang baru selesai haidnya umpamanya. Wal junubu dan orang junub. Ya junub berhubungan sama istri atau mimpi keluar mani itu junub. Terus lifaqdil ma'i disebabkan karena tidak ada air. Lifaqdil ma'i sebab karena tidak ada air. Jadi boleh kita tayammum memakai tanah yang berdebu disebabkan tidak ada air. Nanti di akhir zaman, ini pasti akan terjadi sebelum kiamat. Sebelum kiamat nanti akan ada paceklik. Paceklik ini kelaparan, kehausan selama beberapa tahun. Sampai di situ dijelaskan bahwa manusia akan makan manusia, saling membunuh untuk bertahan hidup. Makanan udah tidak ada, duit tak berlaku. Duit ada duit, tapi tak berlaku. Untuk apa? Fulus. Ya, orang yang nanam padi itu apa nak jual? Untuk apa nak jual padi? Anak aja lapar. Yang punya air untuk apa nih jual air galon? Anak aja aus, untuk keluarga anak tak cukup. Bahkan air itu mau dibeli 1 galon 1 miliar, enggak mau orang jual. Nanti di akhir zaman, dan itu pasti terjadi. Sampai membunuh manusia, makan manusia, minum darahnya, air semuanya habis, air sungai Kapuas kering, air parit kering, air kolam kering. Itu udah tanda kiamat. Ya, dan ini udah mulai tampak. Mulai tampak. Di antaranya udah banyak kerusakan alam. Pohon ditebang, udah banyak habis pohon, sisa pohon kecil-kecil. Terus gunung tiap hari diambil batunya. Nanti lama-lama gunung habis. Gunung itu paku bumi. Pakunya bumi. Kayak ente punya rumah, pakunya dicabut. Ya ini semen. Nah, tiap hari mamanya semennya dirosakkan. Oh, kayak gini nih, dibolong-bolongkan. Lama-lama bertahun-tahun roboh nanti. Roboh. Atau dia punya rumah papan. Rumahnya papan tiap hari satu diambil pakunya, besok satu. Lama-lama lepas dah. Nah, begitu pula dunia. Dunia bumi pakunya, kekuatannya adalah gunung. Kalau tiap hari gunung diambil batunya, diambil tanahnya, jadi bangunan. Akhirnya lepas gunung, hilang satu paku bumi. Akhirnya robohlah dunia, terjadilah kiamat. Ya, dalam Al-Quran Allah menyebutkan apa? Bima kasabat aydin nas. Ya, harusnya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Telah tampak kerusakan di daratan, di lautan, di muka bumi ini bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia. Kita sendiri yang salah, buang sampah sembarangan, akhirnya parit sumbat. Ya, nanti buang sampah, parit sumbat, sampahnya berjalan, sampahnya masuk ke sungai, sungainya sumbat, lama-lama kering,
Lama-lama sumpat, nggak ada lagi tempat pembuangan, akhirnya terjadilah banjir. Gara-gara ente sendiri. Makanya Mas paling marah kalau ada sampah. Apa kata Mas kalau ada sampah? Bulus kata Mas. Apa? Coba seakan-akan tuh sampah tuh, andaikan sampah yang ada di jalan tuh anggap fulus uang 100.000, kira-kira dibiarkan diambil? Jangan ke 100.000, 1.000 umpamanya. Ada sampah 100 putih, duit 1.000 semua. Ente biarkan apa ambil? Bukan ambil, betul ente berebut. Nah, makanya seakan-akan sampah itu fulus, ambil kena ente. Jadi nanti di akhir zaman akan terjadi paceklik besar-besaran, lapar semuanya lapar, tidak ada makanan, tidak ada minuman, bunuh-bunuhan. Ya. Nah, sebelum hal itu terjadi, kita jaga, lestarikan. Tanamlah ente pohon di rumah ente, kalau nanti ente liburan hampir tidak lama lagi, insya Allah sekitar 10 bulan lagi. Tidak lama lagi, hampir liburan. Sekarang udah bulan Dzulhijjah hampir habis. Sabtu ini 1 Muharram, tahun baru. Sabtu, ya Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. 8 bulan lagi ente libur, hampir udah. Tidak lama lagi. Udah hampir nanti. Ya. Tinggal nanti libur di rumahnya tuh nanam tumbuh-tumbuhan, nanam pohon biar hidup lagi pohon. Ya, lestarikan. Ya, Samir. Jadi boleh kita tayamum jika tidak ada air. Samir. Wal bardi. Ya. Dan karena sejuk, dingin. Sejuk. Umpamanya enggak buat di sejuk. Ya kalau di sini enggak. Indonesia enggak masuk negara sejuk. Indonesia negara tropis. Musimnya hanya 2, musim panas, musim kemarau, musim hujan 2. Yang ada sejuk-sejuk ini di negara Arab atau di Eropa. Itu ada tuh di Mekah atau Yaman, itu ada 3 musim. Panas, dingin, semi. Semi ini tak panas tak dingin. Enak. Kalau musim panas sekali. Nanti kalau udah musim puncak panas itu sampai 55 derajat. Bahkan sampai 60. Di Indonesia nih, ente sekarang di Indonesia jam 1 siang itu paling 30 derajat panasnya. Panas nggak jam 1 siang di sini? Panas. Di Mekah, di Yaman, di Arab 60 derajat, 2 kali lipatnya. Kayak apa ente panasnya? Ente di sini cuma 30 derajat panas, apalagi 60. Itu kalau ente jemur baju 10 menit kering. Mas kalau tidur dulu masih mondok di Yaman, di Tarim Hadramut, di pondok Jambi Syariah ini. Kalau Mas tidur siang, kan tidur siang tuh pakai kasur busa tipis segini. Jadi sebelum tidur ngambil air 1 ember, disiram nih kasurnya. Siram pakai air ember. Siram dari ujung ke ujung, biasa 2 ember. Udah itu tidur di atas kasur. Sebelum asar, hampir asar bangun, itu kasurnya kering. Kasurnya kering, saking panasnya nih. Pernah emak nyimpan telur, lupa beli telur biasa tuh. Maksudnya mau dimasak, simpan di lemari. Lupa berhari-hari, tiba-tiba dengar suara cit. Ya, sekali dibuka anak ayam, telurnya netas. Saking panasnya telur netas. Nah, kalau mau masak telur, tak usah repot-repot. Ente ngambil gelas, ya gelas dari seng. Isi air, masukkan telur 5 butir, berapa butir ya, jemur. Biarkan 1 jam, masak telur. Kalau pikir setengah matang 14 menit. Saking panas. Ente kalau musim panas di Arab, ente jalan kaki dari rumah Abi, jangankan dari rumah Abi ke rumah Missouri, ada 3 langkah aja ente. Tak usah pakai sendal, 3 langkah aja ente jalan. Itu kayak ente jalan di atas kuali panas, langsung bengkak kaki ente. Ya, ini di daerah di Arab musim ada 3 musim panas. Ada musim semi. Musim semi kayak di Indonesia, enggak panas, enggak dingin, enak Indonesia. Makanya kata orang Arab, kalau dia nanya, min aina anta? Dari mana ente? Min Indonesia. Indonesia, masya Allah. Ya, jannah Indonesia, surga. Jadi kata orang Arab, Indonesia itu surga, hijau, enak pemandangannya, segar. Kalau di Arab bukan hijau, gersang, enggak ada pohon, tandus, panas. Kalau musim dingin sangat dingin. Kulkas itu tidak terlalu dingin. Ini lebih dingin dari kulkas. Kalau ente mau wudhu di air keran, kalau udah puncak dingin, ente buka air keran, airnya tak keluar.
airnya beku. Nah, jadi kalau wudhu gimana? Wudhunya keran tidak bisa. Kalau subuh, kalau siang keran masih keluar keran. Kalau sholat duhur masih keluar air keran, tapi tidak laju setengah. Nah, kalau subuh air kerannya macet. Kenapa macet? Karena beku jadi es. Nah, jadi cara wudhunya air dipak, dipak mandi, wudhu. Udahlah wudhu subuh musim dingin, puncak dingin, ya airnya sejuk, lebih sejuk dari es. Setiap wudhu teriak, wah gitu ya. Saking sejuknya, setiap wudhu teriak. Jadi di tempat wudhu tuh banyak orang teriak-teriak. Dingin. Kalau sholat gini, ya Allah. Ya, kalau udah puncak dingin, kunut tuh, amin, amin. Nah, sampai taklim, kalau taklim tuh, mas dan kawan-kawan semua pakai sarung 2 lapis, pakai celana panjang 2 lapis, kaos kaki 3 lapis, sarung tangan 3 lapis, pakai kaos dalam 2 lapis, pakai gamis 2 lapis, pakai jaket lagi. Udah pakai jaket, terus pakai apa? Penutup rida untuk nutup kuping itu 2 lapis. Ya. Lalu pakai selimut lagi. Udah pakai baju 2 lapis, gamis 2 lapis, pakai jaket, pakai selimut lagi. Jadi taklim rata-rata bawa selimut. Begini taklim. Itu masih begini. Kecuali Habib Salim Asy-Syatiri. Nah, gurunya Mas. Jadi Habib Umar bin Hafid itu muridnya Habib Salim Asy-Syatiri. Jadi Habib Salim Asy-Syatiri Masya Allah, musim sejuk, musim dingin, beliau suruh hidup kaki masakit. Maka taklim Habib Salim, yang taklim murid-murid khusus, kalau sore itu hanya berapa orang yang boleh baca kitab, di antaranya Mas. Jadi kalau beliau datang dari jadi ini pondoknya Mas, ini rumah beliau bukan di pondok, rumahnya agak jauh. Ini pondok, rumah beliau kurang lebih di Gertak 1 lah. Nah, pom bensin Gertak 1 itu rumah beliau. Jadi tiap hari beliau pakai mobil. Jadi kalau beliau masuk datang, beliau kan pakai tongkat. Nah, beliau megang sambil jalan pakai tongkat, megang tangan kanan pakai tongkat, tangan kiri megang bahunya Mas gini. Nah, ketika mau duduk, nanti Mas nahan gini. Sampai beliau rekan, sampai beliau duduk. Kalau beliau mau bangun, Mas cepat siapkan tongkatnya. Ketika beliau berdiri, nahan badan Mas gini. Nanti beliau begini. Tiap hari sampai Mas berhenti mundur, ya, ngambil berkah. Jadi beliau ini Masya Allah, musim dingin, suruh hidup kaki Mas angin. Nah, kayak gini kan. Syadid, laju kan. Kita yang di bawah. Beliau ketawa, gurau. Hah? Sejuk ente kalau bahasa Indonesia. Ente sejuk? Ada nggak sejuk sekali? Panas ada kan? Beliau nggak pakai jaket. Yang lain nih semuanya sampai nulis pulpen sampai kesalah-salah nulis. Gini. Udah pakai selimut. Ya, beliau suruh gitu kan bahasa sakit. Ini kehebatan Habib Salim Asy-Syatiri. Yang lain Habib-habib lain begini semua. Ini kalau puncak. Jadi andaikan puncak dingin, kalau Indonesia tak berlaku, ini di Arab sangat tak kuat dingin sekali. Atau ente di Indonesia bisa juga. Ente sakit panas dingin, kumikil tuh. Itu tidak kuat, ya nyentuh air, tidak kuat karena sakit. Itu boleh ente tayamum. Tidak usah wudhu pakai air, tapi tayamum pakai tanah. Samir. Wal marodi dan karena sakit. Bapak itu karena sakit gatal-gatal. Ini penyakitnya santri. Makanya anak baru jangan terkejut. Rata-rata yang kena gatal-gatal itu anak baru. Ya, anak lama jarang. Anak lama apalagi di atas 3 tahun jarang kena gatal-gatal. Ya, anak lama. Rata-rata yang kena gatal-gatal itu anak baru. Ya. Walaupun yang baru tuh rajin mandi, betul-betul jaga kebersihan, banyak kena. Ini Masya Allah di pondok. Apalagi pondok Al-Jihad, pondok dalwa. Pondoknya orang kaya, uang masuknya dalwa ini 12 juta. Tidurnya pakai AC di dalwa ini ya. Tidur pakai AC, pakai ranjang 3 tingkat, pakai kasur. Baju di laundry, makan enak-enak. Ya, tapi masih kena santri koreng. Kena gatal-gatal. Air mandinya dalwa, air aqua. Air mandi itu bisa diminum, saking beningnya. Dan bisa diminum air aqua, air gunung. Tapi masih banyak santri kena gatal-gatal. Ente di Al-Jihad yang murah.
pingin tak kena gatal-gatal. Wah, ada dulu orang tuanya. Ustaz, sampai diberhentikan anaknya. Anak saya kok di sini kena gatal-gatal Ustaz ya. Padahal enggak seumur hidup tak pernah kena. Ya, apakah di sini enggak jaga kebersihan? Ya, pondok disalahkan. Sampai mas ceritakan, saya nih mondok di Dalwa, Bu. Dalwa. Pondoknya orang kaya. Mahal bayarannya. Pakai AC. Ya, di laundry, airnya bisa diminum. Masih kena gatal-gatal. Ini yang murah di Al-Jihad. Ya, pakai air paret pingin enggak gatal-gatal. Nah, nanti mondok di Dalwa, kena gatal-gatal. Orang kaya yang mondok situ. Nah, jadi apalagi ente, jadi itu wajar kalau kena gatal-gatal. Memang itu penyakit. Ya, itu Allah berikan penyakit tersebut kepada santri baru terutama. Betah tak dia, sabar tak dia. Ini gara gatal-gatal berhenti. Gara-gara dibully, istilahnya dibully. Di pondok ini hasil orang bergurau, namanya pondok bergurau muluk-muluk. Namanya orang ramai. Kalau dia ingin tak dibully, tak digolok-olok, tak diguraukan, dia ditengaukan sendiri. Ente pun ditengaukan masih dibully kena monyet. Paham? Ya, ini ada yang Jawa, anaknya Jawa, kak orang tuanya pun Jawa. Ya sikit-sikit lapor, kami dia mak, kami dia lo. Ya, wajar pondok namanya pondok. Jadi di pondok ente kena kau ente diolok-olok, dibully, diguraukan, itu untuk ngelatih mental ente. Biar nanti ente balik ada orang menghina ente, ngolok ente, udah biasa di pondok. Kalau di pondok ente bikin tak ada orang ngolok-ngolok ente, umpama dianggaplah di pondok tak ada ngolok ente, orang tak ada ngolok. Ya karena takut orang tua ente datang. Kayak dulu ada orang tua tuh. Orang tuanya sendiri datang ke sini. Ketika anaknya diolok-olok, dia, ya mas, anak saya diolok-olok mas. Lalu dia dilapor tuh mas. Terus saya mau panggil anak. Siapa yang ngolok-ngolok ente? Anak nanya ke anaknya. Anak si Fulan, kamar ini. Ya. Panggilkan mas dia. Dia langsung marah di depan. Awas ente, tak tahu ente anak. Siapa anak ini? Monyet. Ada tuh sombong orang tuanya. Tak tahu ente anak siapa. Ya, preman-preman dia anak cekek. Iya, preman kelas TK. Ada tuh kali boleh gitu sampai dimarah, awas ente ya. Sampai ente sekali lagi ngolok-ngolok anak-anak, awas ente. Wah, ada sombong. Dia lupa, dia tak sadar. Dia lupa bahwa anak-anak tadi yang diancam punya keluarga. Punya keluarga kan? Kalau sampai betul-betul dimukulnya anak orang, kira-kira datang nggak keluarganya? Datang, keluarganya juga banyak jadi preman, bahkan preman asli, bukan preman abal-abal ini tadi. Akhirnya ujung-ujungnya bertemu antar wali murid. Nah, jadi wali murid sebenarnya kalau udah anaknya dipasrahkan di pondok, nggak usah ngurus apa yang terjadi di pondok. Seperti pondok gontor. Pondok gontor ada peraturan. Wali murid ya tanda tangan. Apapun yang terjadi pada anaknya di pondok, wali murid tak boleh ikut campur. Itu urusan pondok. Itu udah pasrah di pondok. Ini anak disenggol sikit, lapor, orang tua tak terima. Disenggol sikit, diolok sikit, tak terima. Nah, kalau emang tak mau, ya udah berhenti kata usah pondok, didik sendiri, jaga sendiri, urus sendiri, ajar sendiri. Ya, emang enak ngajar anak orang. Ente enak sendiri. Ajar rumah tutup enak, digaji, tai dong ente digaji. Nah, uang makan 380.000 itu semua tuh. 380.000 uang makan, uang listrik, uang air, sakit dapat obat, dapat bubur lagi. Maka banyak budak-budak sakit yang dapat bubur gratis. Bentar lagi mati ya budak-budak sakit. Loh, ini bukan kata Mas, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? La tatama, nih Nabi bersabda, dengarkan yang budak-budak sakit. La tatamarodu fatamrodu watamutu, kata Nabi. La tatamarodu, jangan pura-pura sakit. Nabi bilang, nanti kalau ente pura-pura sakit, fatamrodu, nanti kalian betul-betul sakit, watamutu dan mati. Nah, jadi kalau ada di kamar sakit mati keras, ya mati tiba-tiba begini, jangan-jangan pura-pura sakit. Ya. Kalau sakit betul enggak apa-apa, tapi jangan pura-pura sakit. Jadi bukan enak melihara ente, ngerawat ente. Ini ada orang tua yang Jawa. Makanya wali murid orang tua ente, terjadi apapun ini orang tua zaman dulu ya. Contohnya mas dulu.
Pertama mondok bata-bata lalu pindah ke Daluar. Ketika mau dimondokkan oleh Abi bilang ke Kiai, bilang ke Habib Hasan Maharun. Ya, bilang ke Kiai Hamid Bata-Bata, bilang juga ke Kiai Hasan Maharun, Kiai, Beb, pokoknya anak saya serahkan ke antum. Apapun terjadi kepada anak saya di pondok, ya jangankan cuma dipukul sampai patah, mati saya ikhlas. Mati saya ikhlas. Ini orang tua zaman dulu. Ini anaknya mengulau sikit, kena cubit, ya terantuk benjol pun lapor, bawa polisi, bawa pengacara, bawa keluarga satu kampung. Ya, gimana anaknya akan jadi anak soleh? Gimana anaknya akan dapat barokah pondok? Kalau orang tua zaman dulu enggak, mati pun di pondok saya ikhlas. Terjadi apapun di pondok. Ini orang tua zaman dulu. Bukan kayak sekarang. Ya makanya ada cerita, ya cerita kan? Ada orang mau berguru kepada seorang wali. Seorang wali, Habib wali, anak mau jadi murid antum. Oh, ente mau jadi murid anak. Mau ente ikut aturan anak. Siap, Beb, anak siap. Yang penting diangkat jadi murid antum. Baik. Ente naik ke atas gunung, ya, naik ke atas gunung, ente ngeloncat dari atas gunung ke bawah. Mau santri gitu. Mau ente masuk, naik di lantai 2. Tahu lantai 2 ini ya tuh. Lantai putra, ente ngeloncat ke bawah. Oh, tak mau mikir 1000 kali. Tapi ini Masya Allah, karena yang nyuruh guru, dia betul-betul ingin berguru, mondok ingin dapat barokah, dia naik di atas gunung yang tinggi, dia ngeloncat ke bawah. Itu ngeloncat ke bawah, ya patah semua, tangannya patah, kakinya patah, benjol keluar darah. Udah begini, begini. Nanya nih gurunya, santai aja nanya. Tadi ente ngeloncat, pejam mata apa lihat? Pejam, tak sah. Ulang. Naik lagi ke atas, loncat tak boleh pejam mata. Naik lagi ke atas, udah patah-patah, naik ngerangkak-rangkak, nyampe ke atas, loncat lagi sambil lihat dia kita. Ini dalam kitab nih ceritanya. Akhirnya udah nak mati-mati. Gimana Kiai, Beb? Gimana Beb? Anak diterima jadi murid antum? Iya. Anak terima jadi murid anak, ente anak terima jadi murid anak, ente balik jadi wali, balik jadi wali. Belum taklim jadi wali. Dapat barokah pondok. Kenapa? Ya kenapa? Karena terima apapun terjadi di pondok. Ini orang tua zaman dulu, enggak kayak sekarang. Ya makanya kalau ingin dapat barokah, ente di pondok terjadi apapun, jangan sikit-sikit lapor orang tua. Jangan lebay-lebay, jangan jawab-jawab, jangan getek-getek. Ngerti? Dicubit ngelapor, dipukul ngelapor, dibully kawan, diolok kawan ngelapor. Mau jadi apa ente? Ya, bukan jadi kiai, jadi kitai. Bukan jadi makai, jadi makai. Bukan dapat barokah, dapat berkai. Tahu berkai? Beletang. Apa tuh? Biawak. Ngerti? Nah, Islamir. Jadi boleh kita tayamum disebabkan tidak ada air, atau karena terlalu sejuk, nggak kuat nyentuh air, atau karena kata dokter, oh ini tak bisa, ini sakit nih, sakit kulit. Kalau kena air tambah parah penyakitnya, makanya dia tak boleh nyentuh air. Artinya dia boleh tayamum. Samir. Fa'in tayakona jika dia yakin. Fa'in tayakona jika dia yakin faqdal ma'i tidak adanya air. Faqdal ma'i tidak adanya air. Islamnya tayammama maka dia bertayamum bila tolabin tanpa mencari air. Tayammama maka dia bertayamum bila tolabin tanpa mencari air. Samir. Jadi kalau ente yakin, oh anak yakin tidak ada air. Ya karena udah 1 tahun maunya deh. Udah 1 tahun tidak hujan. 1 tahun tidak hujan, terus parit udah kering. Kemarin anak lewat di Sungai Kapuas kering. Berarti anak yakin tidak ada air. Langsung kita tayamum, tidak apa-apa sah. Yang penting dia yakin bahwa udah tidak ada air lagi. Di parit, di kolam, di sungai tidak ada air. Dia yakin, udah tidak usah nyari air, langsung tayamum. Tapi kalau dia masih ragu, ada air ke tak ada ya? Tapi kayaknya bisa jadi mungkin di Sungai Kapuas ada air kayaknya. Nah kalau dia masih ragu,
Enggak boleh langsung tayamum. Enggak boleh. Ya, sana. Fa in tawahhama, jika dia menyangka. Ya, menyangka terus al-ma'a adanya air. Al-ma'a adanya air. Dia ya agak ragu-ragu antara ada air atau enggak. Terus atau mengiranya, terus ausyakka atau ragu-ragu. Ragu-ragu ada air atau enggak. Ausyakka fihi. Ausyakka atau ragu-ragu fihi di dalam air tersebut adanya air atau tidak. Terus faktasa. Oh, faktasya. Apa? Fattish. Apa itu fattish? Periksa. Ya. Fattish bukan petes. Petes bukan bahasa Arab. Fattasya. Maka dia memeriksa, ya, memeriksa atau mencari. Fattasya, maka dia memeriksa terus fi manzilihi, di rumahnya. Fi manzilihi, di rumahnya. Jadi kalau masih ragu ada air atau tidak, cari lo di rumahnya, lihat lo. Buka tong-tong, derom, tempayan, dibuka masih ada air tak? Ya, enggak ada air. Terus kalau udah di rumah tak ada air, terus lanjut. Wa inda rufqatihi, dan di rombongannya atau tetangganya. Cari, tanya tetangga. Punya air ke? Punya air. Ya ada, tapi untuk minum ya. Kalau untuk wudhu tak cukup. Oh, tak udahlah, tak usah. Hanya untuk minum. Terus wa tarad dada, dan dia pulang pergi. Watarab dada, dan dia pulang pergi ke sana sini. Terus Godrohat dil ghauthi, seukuran batas minta tolong. Seukuran batas minta tolong. Samir. Nah, jadi dia mencari dulu, tanya tetangga. Tetangga kanan. Tetangga itu siapa tetangga? Yang dinamakan tetangga. Tetangga itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Itu disebut tetangga. Paham? Makanya kata Nabi Muhammad, perempuan-perempuan, kata Nabi Muhammad, nanti kalau jadi ibu-ibu, ya kalau ente masak sayur, banyakkan kuahnya. Kata Nabi ya, kalau ente masak sayur, banyakkan kuahnya. Beri tetangga, terutama yang dekat sebelah rumah lah paling sedikit. Kenapa? Karena dia kan nyium bau. Ya, kalau ente masak enak, cium tak bau tetangga tu? Ya kasihan, ente betul cium bau, tetangga nyium, ini bau masak ayam masak kecap nih. Sedangkan dia masak ikan asin, gimana kira-kira? Sedih tak dia? Sedih. Makanya banyakkan kuahnya, kirim tetangga. Ya, untuk menyenangkan tetangga. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang. Ini arti hadisnya. Tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya tidur dalam keadaan lapar. Sebaliknya juga, ya, tidak sempurna iman seseorang yang dia makan enak terus, sedangkan tetangganya tiap hari makan tak enak, tak pakai lauk, cuma pakai garam. Tidak sempurna iman. Nah, nanti kalau masak-masak enak di rumah ente, ya rumah ente nanti kalau ente jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, ya suruh istri ente, dek, ini abang beli ayam nih, kebetulan punya rezeki, ini beli ayam. Nah, jangan lupa ya, banyakkan kuahnya. Ya, banyakkan kuahnya itu tetangga paling sedikit, tetangga depan rumah, belakang rumah, samping kanan, samping kiri, itu paling sedikit dah, break. Walaupun cuma 2 potong, ya senang tetangga. Hati. Jadi cari air, tanya tetangga. Terus udah nyana tetangga tak ada air, lanjut. Fa'ilam yajid, maka dia tidak menemukan air. Fa'ilam yajid, maka jika tidak menemukan air, tayammama, maka dia bertayamum. Nah, jadi kalau udah tidak menemukan air, tidak ada air, dan nanya tetangga sana, tetangga ke sana, udah tetangga 40 tetangga ditanya tidak ada air, maka udah dia boleh tayamum. Baik, beres. Dan ini dah silakan nanti sekolah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.